Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama yaitu Zubaidah Hasibuan, yang kedua Ilhamni, dan yang ketiga yaitu saya sendiri Siti Sarah Siregar. Nah, pada video ini kami akan membahas mengenai referensi. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan manfaat referensi dalam laporan penelitian. Nah, apa sih pengertian dari referensi? Istilah referensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu refer, yang artinya menunjuk. Sedangkan referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumber, acuan, rujukan, atau petunjuk. Nah, dalam menulis suatu karya ilmiah, tentunya kita membutuhkan sebuah referensi untuk memperkuat karya penulisan. Nah, pengertian referensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah referensi adalah sumber acuan, rujukan, petunjuk, kamus dapat dipakai sebagai bahan. Nah, referensi juga berarti buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswanya untuk dibaca, yaitu buku wajib dan buku-buku yang tersedia lengkap di perpustakaan. Nah, buku perpustakaan tersebut tidak boleh dibawa keluar, harus dibaca di tempat yang telah disediakan. Nah, referensi merupakan hal yang sangat penting dalam membuat suatu karya ilmiah, baik itu artikel ilmiah, laporan penelitian, buku, dan lain-lain. Referensi digunakan untuk membandingkan ide, gambaran, dan hasil yang telah dicapai oleh penulis untuk menunjang isi tulisannya. Biasanya referensi dicantumkan dalam bentuk daftar pustaka atau bibliografi. Nah, berdasarkan beberapa definisi yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa referensi merupakan semua bahan acuan yang dipergunakan oleh penulis karya ilmiah untuk memperkokoh dukungan tentang argumentasi yang dipaparkan di dalam tulisannya, baik berupa karya tulis mahasiswa, dosen, maupun karya tulis profesi lainnya seperti pejabat, fungsional, pustakawan. Nah, saat membuat sebuah karya tulis ilmiah atau sebuah artikel, biasanya penulis banyak yang mencantumkan referensi secara manual. Biasanya penulis akan mengetik huruf demi huruf kalimat yang dikutipnya. Nah, hal ini kurang efisien karena jumlah kutipan atau referensi yang dicantumkan tidak sedikit dan seringkali terjadi kesalahan penulisannya. Supianti menyebutkan beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam penulisan referensi. Yang pertama yaitu tidak mencantumkan sumber bacaan dalam daftar pustaka, padahal dalam konten tulisan dikutip. Kesalahan yang kedua yaitu tercantum dalam tulisan, tetapi dalam daftar pustaka tidak menggunakan sumber bacaan yang dimaksud. Kesalahan yang ketiga yaitu tidak konsisten gaya penulisan kutipan atau referensi. Kesalahan yang keempat yaitu kesulitan dalam menyusun sumber bacaan yang merupakan hasil terjemahan dari bahasa asing. Mereka umumnya bingung apakah mencantumkan penerjemah atau penulis. Kesalahan yang kelima yaitu salah penulisan nama pengarang atau susunannya tidak benar. Dan kesalahan yang keenam yaitu susunan dan deretan penjelasan dalam daftar pustaka. Itulah dia beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika menulis referensi secara manual. Nah, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, hal tersebut bisa diantisipasi dengan menggunakan software yang menyediakan referensi manager agar penulisan referensi, sitasi, atau daftar pustaka bisa lebih mudah, akurat, dan cepat. Nah, software tersebut diantaranya dengan menggunakan aplikasi Word, EndNote, Mendeley, Revword, atau Zotero. Selanjutnya, saya Zubaidah Hasibuan dengan NIM 2014080004 akan melanjutkan penjelasan poin kedua yaitu tata cara penulisan referensi. Nah, yang pertama yaitu tata cara penulisan referensi dari buku. Menurut Dwiloka, ada unsur yang ditulis dalam daftar rujukan itu secara berturut-turut. Yang pertama meliputi yaitu nama penulis. Dia ditulis dengan nama urut akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademiknya. Baru tahun penerbit,
Yang ketiga judul, itu yang ini termasuk subjudulnya. Yang keempat yaitu kota tempat penerbitan. Yang kelima yaitu nama penerbit. Nah, atau lebih singkatnya bisa agar mudah diingat, kita bisa menyingkatnya dengan NATAJUKOPE. Nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Nah, yang kedua yaitu tata cara penulisan referensi dari jurnal. Nah, cara penggunaan referensi otomatis Word dalam menulis jurnal, langkah yang pertama yaitu dengan mengklik toolbar Microsoft Word atau menu reference. Kemudian, pada menu reference, pilih model situasi yang digunakan oleh jurnal yang dituju. Lalu, pada menu yang sama juga, klik Insert Citation, dan selanjutnya klik Add New Source. Maka selanjutnya masukkan tipe of source yang berisi nama penulis, judul buku, tahun, kota, tempat terbit, penerbit, dan penerbit buku. Nah, menurut Junaidi, daftar pustaka jurnal juga bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan alfabetis yang tanpa nomor. Yang kedua, penulisan daftar pustaka dengan spasi single atau bisa disebut dengan spacing after 6 foot. Yang ketiga yaitu pencantuman sumber dengan nama penulis yang sama dan judul tulisan yang berbeda. Yang terakhir yaitu jika terdapat sumber berbeda dari satu penulis pada tahun yang sama, maka di belakang tahun terbit diberi huruf A, B, C, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu bagian C, manajemen referensi dengan aplikasi Word, Mendeley, dan Zotero. 1. Manajemen referensi dengan aplikasi Word. Penulisan jurnal yang baik harus menggunakan referensi otomatis, baik menggunakan referensi otomatis dari Word ataupun menggunakan referensi otomatis dari sumber eksternal seperti Zotero. Hal ini adalah dalam rangka untuk menghindari dan meminimalisir kesalahan dalam pengutipan dan menulis referensi jurnal. Terkait penggunaan referensi otomatis dari Microsoft Word sendiri sebenarnya bisa diakses dengan dioperasikan langsung oleh penulis di Microsoft Word seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Langkah yang pertama yang kita harus lakukan yaitu mengklik di toolbar Microsoft Word menu reference seperti gambar di atas. Langkah yang kedua, pada menu reference, pilih model sitasi yang digunakan oleh jurnal yang dituju, misalnya apastel seperti gambar di atas. Langkah ketiga adalah pada menu reference, klik Insert Citation seperti gambar. Langkah keempat yaitu dilakukan adalah pada menu reference, klik Insert Citation, selanjutnya klik Add New Source seperti gambar. Selanjutnya yaitu penulis jurnal memasukkan tab of source seperti buku, menginput nama outdoor, judul buku, tahun, kota, tempat terbit, dan penerbit buku seperti contoh pada gambar. Nah, langkah yang terakhir yaitu penulis harus memperhatikan jurnal dalam melihat template jurnal dan aturan penulisan jurnal yang akan dituju, karena setiap jurnal memiliki aturan tersendiri. Yang kedua yaitu manajemen referensi dengan aplikasi Mendeley. Mendeley adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Mendeley Ltd untuk memudahkan penulis dalam mengelola referensi atau literatur. Mendeley dikembangkan di London pada tahun 2007, berasal dari pakar biologi Gregor Mendel dan pakar kimia Dmitri Mendeleev. Mendeley berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan sitasi dari berbagai sumber dengan menggunakan beberapa teknik ekstrak informasi dan format data kepustakaan, dan sebagai jejaring sosial yang mendukung penelitian kolaborasi. Cara untuk registrasi akun Mendeley yaitu buka situs web http://www.mendeley.com, cari dan klik tombol create free account, masukkan email dan password, kemudian event name, family name, dan password.
Yang keempat, kita sudah terdaftar dan klik continue untuk menilai. Kemudian akan muncul tampilan di bawah ini yang fungsinya untuk mendownload menilai di desktop. Yang angka 6 yaitu tahap pendaftaran selesai. Maka kita akan dikirimkan email dari menilai ke alamat email yang kita daftarkan tadi. Tahap selanjutnya yaitu kita masukkan email yang kita daftarkan. Buka email dari menilai dan untuk menjalankan proses verifikasi email kita. Yang tahap terakhir yaitu registrasi selesai. Adapun tata cara menggunakan aplikasi menilai yaitu kita harus memasukkan seluruh referensi jurnal yang ada satu persatu, sebagian atau seluruhnya dengan menyeret file dari foldernya dan menaruhnya di halaman menilai. Setelah itu, lengkapi data jurnal dengan mengisi kolom authors, jurnal, year, volume, issue, page, abstract, tag, outdoor keywords, dan URL jika belum lengkap sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, untuk membuat sumber kutipan, buka file artikel jurnal yang sedang kita buat. Lalu kita klik reference dan pilih insert citation. Kemudian muncul pilihan. Nah, setelah muncul lalu kita ketik pada kolom search by outdoor, title or year in my library, referensi yang kita gunakan pada kutipan tersebut. Klik OK. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengubah gaya penulisan kutipan. Klik kolom style pada reference. Selanjutnya, untuk membuat daftar pustaka, klik insert bibliografi pada reference. Nah, yang terakhir, mungkin itu cara-cara kita untuk membuat daftar pustaka menggunakan menilai. Nah, poin yang ketiga yaitu manajemen referensi dengan aplikasi Zotero. Zotero adalah referensi eksternal yang bisa digunakan untuk mempermudah citasi penulisan jurnal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah penulis jurnal adalah menginstal aplikasi Zotero di komputer yang digunakan. Setelah aplikasi tersebut diinstal, akan muncul gambar seperti di bawah ini. Untuk tahap pertama, kita klik Add atau Edit Citation seperti pada gambar di atas. Ya, langkah selanjutnya yaitu pilih model citasi yang digunakan jurnal yang dituju oleh penulis seperti pada gambar. Selanjutnya adalah pada aplikasi Zotero buat submenu seperti sub yang ada pada gambar. Selanjutnya pada aplikasi Zotero klik tanda plus dan pilih model dokumen yang dikutip dari buku seperti pada gambar. Langkah selanjutnya, pada aplikasi Zotero, penulis menginput nama penulis, buku kota, tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit seperti pada gambar. Langkah selanjutnya, pada Microsoft Word, letakkan kursor tempat penulis akan mengutip dan klik Zotero dan klik buku yang sudah diinput seperti pada gambar. Dan yang terakhir yaitu hasil referensi otomatis menggunakan software Zotero. Sedangkan untuk menginput referensi atau daftar pustaka setelah semua citasi diinput dalam naskah jurnal, penulis kembali ke menu Zotero dan klik Add atau Edit Bibliografi seperti pada gambar di bawah. Nah, itulah dia pembahasan materi kami dari kelompok 8 mengenai referensi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.